Salah satu surat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adalah surat Yusuf. Surat ini menceritakan sejumlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam dari berbagai peristiwa hidup yang pernah dialaminya. Lantas, seperti apa riwayat tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran? Simak kisah Nabi Yusuf singkat dari lahir sampai wafat yang dikabarkan Ibnu Katsir dalam kitab Qasas Al-Anbiya pada uraian di bawah ini. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihi salam. Dan Nabi Yusuf alaihi salam adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah, bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Nabi Yusuf alaihi salam yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Dari sinilah Nabi Yakub alaihi salam mengetahui kalau Nabi Yusuf alaihi salam kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi, serta punya derajat mulia di dunia dan akhirat, sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Nabi Yusuf hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Melalui surat Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa saudara-saudaranya iri terhadap Nabi Yusuf alaihi salam dan saudara kandungnya, Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salam atau membuangnya ke tempat sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam sedang merencanakan tindakan mereka itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur, supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama, mereka pun mendatangi ayah mereka, Nabi Yakub, untuk meminta izin agar bisa mengajak pergi Nabi Yusuf. Mereka beralasan akan membawa Nabi Yusuf alaihi salam bermain. Nabi Yakub sebenarnya ragu untuk mengizinkan Nabi Yusuf diajak oleh anak-anaknya itu. Namun mereka terus meyakini Nabi Yakub bahwa mereka akan mengawasi Nabi Yusuf alaihi salam dengan sungguh-sungguh. Dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub memberi izin kepada mereka untuk membawa Nabi Yusuf pergi. Kala di perjalanan, saudara-saudara Nabi Yusuf mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Nabi Yusuf dengan tindakan dan ucapan. Lalu saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Nabi Yusuf alaihi salam ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Nabi Yusuf alaihi salam dan melumurinya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melapor kejadian palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Nabi Yusuf dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Nabi Yusuf alaihi salam telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun Nabi Yakub alaihi salam hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Nabi Yusuf alaihi salam duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Nabi Yusuf di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir.
Saat salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam, lalu menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Nabi Yusuf alaihi salam menggelantungkan diri pada tali timba itu. Musafir penarik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya, lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Nabi Yusuf alaihi salam tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Nabi Yusuf dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Nabi Yusuf adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaikha. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Nabi Yusuf alaihi salam tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Nabi Yusuf alaihi salam tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya Nabi Yusuf merayu dan mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Nabi Yusuf alaihi salam. Ia tertarik dan terus menggoda Nabi Yusuf lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini, Nabi Yusuf alaihi salam memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Nabi Yusuf kemudian lari menuju pintu untuk menjauh dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Nabi Yusuf alaihi salam dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Nabi Yusuf tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Nabi Yusuf alaihi salam telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Nabi Yusuf alaihi salam. Namun, Nabi Yusuf berkata dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat jika baju gamisnya Nabi Yusuf koyak di depan, wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya, Nabi Yusuf yang coba merayu wanita itu, lalu wanita itu mendorong Nabi Yusuf sehingga baju bagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi jika baju gamisnya Yusuf koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya, Nabi Yusuf alaihi salam berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya, wanita itu mengejar dan menarik baju Nabi Yusuf dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Nabi Yusuf yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Nabi Yusuf alaihi salam untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaikha memanggil teman-temannya ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan ketampanan Nabi Yusuf yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat paras rupawan Nabi Yusuf alaihi salam, teman-teman Zulaikha pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihi salam, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaikha sepakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf agar muncul opini bahwa Nabi Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Nabi Yusuf ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu di penjaranya Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan 3, 7, bahkan 10 tahun. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihi salam bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan ucapan dan perbuatan yang dimiliki Nabi Yusuf alaihi salam.
Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Nabi Yusuf alaihi salam untuk menakwilkan mimpi mereka. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal Nabi Yusuf sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah Subhanahu Ta'ala, Tuhan yang ia imani. Nabi Yusuf pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Sudah sekian lama Nabi Yusuf beserta temannya berada di dalam penjara. Kemudian salah satu temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada temannya yang selamat untuk menceritakan tentang dirinya kepada tuannya itu, alias raja. Menceritakan tentang dirinya di sini, maksudnya memberitahu raja akan keahlian takwil mimpi yang dimiliki Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah keluar dari penjara, temannya Nabi Yusuf yang kembali menjadi pelayan raja itu lupa akan pesan yang diberi Nabi Yusuf untuk menceritakan tentang dirinya. Suatu ketika Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidurnya, dan mimpinya itu membuat ia cemas. Raja itu bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai, lalu dari dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh gemuk. Ketujuh sapi betina itu merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi gemuk, dalam mimpi raja muncul kembali 7 sapi bertubuh lemah dan kurus. Anehnya, ketujuh sapi yang bertubuh kurus itu ikut bersenang-senang dengan 7 sapi betina bertubuh gemuk. Kemudian sapi-sapi bertubuh lemah memakan 7 sapi betina yang gemuk. Dengan mimpi tersebut, kemudian Raja Mesir terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Lalu ia tertidur lagi dan mendapatkan mimpi aneh lagi yang berbeda. Mimpi-mimpi yang raja dapati itu membuatnya khawatir dan cemas. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada para pembesar kerajaan dan kaumnya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf mengingat bahwa Nabi Yusuf mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Kemudian ia berkata kepada sang raja dan kaumnya, "Aku akan memberitakan kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya." Raja pun membolehkan dan mengutus si pelayan untuk menemui Nabi Yusuf alaihi salam di penjara. Setelah itu, Nabi Yusuf pun dibawa menemui raja. Raja Mesir lalu menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi lemah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Di hadapan raja, Nabi Yusuf pun menakwilkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu, datanglah musim paceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Selain menafsirkan mimpi raja, Nabi Yusuf alaihi salam juga memberikan solusi terbaik bagi mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi. Beliau memberikan gambaran jelas kepada mereka tentang kondisi yang terjadi ketika datang tahun-tahun dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai kekeringan atau paceklik. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Nabi Yusuf alaihi salam dalam menakwilkan mimpi dan memberi solusi, Raja Mesir menawarkan Nabi Yusuf untuk terlepas dari berbagai tuduhan yang disandarkan kepadanya dan yang membuatnya dimasukkan penjara. Namun Nabi Yusuf alaihi salam menolak dan meminta raja untuk mengkonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut lebih dahulu kepada tuan dan istri tuannya yang terdahulu, yakni Al-Aziz dan Zulaikha. Setelah raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Nabi Yusuf alaihi salam tidaklah bersalah. Nabi Yusuf tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaikha, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Nabi Yusuf alaihi salam dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu. Setelah bebas dari penjara, Raja Mesir berkata kepada Nabi Yusuf alaihi salam, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercayai di sisi kami." Nabi Yusuf pun berkata kepada raja, "Jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."
Raja pun memberikan kekuasaan tersebut kepada Nabi Yusuf alaihi salam dan percaya bahwa ia akan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Setelah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, Nabi Yusuf pun menikah dengan Zulaikha karena tuan terdahulunya itu meninggal dunia dan Zulaikha telah kembali menjadi wanita yang bermartabat. Dikatakan bahwa Zulaikha juga masih saudara dengan Raja Mesir. Dengan itu, Raja Mesir pun mempercayakan jalannya pemerintahan kerajaan Mesir kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah beberapa lama Nabi Yusuf alaihi salam memerintah, dan kala Mesir dilanda paceklik, 10 saudara Nabi Yusuf yang dahulu membuangnya ke dalam sumur, datang ke istana untuk menukar bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf alaihi salam yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut karena telah terpisah puluhan tahun. Namun ketika mereka memasuki istana, Nabi Yusuf alaihi salam mengenali mereka. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka, yakni untuk menukar bahan makanan kepada Nabi Yusuf alaihi salam karena terjadi musim paceklik. Mereka juga menerangkan keadaan keluarga hingga jumlah anggota keluarga mereka. Nabi Yusuf alaihi salam pun memberikan bahan makanan kepada mereka. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam menyadari bahwa saudara kandungnya, Bunyamin, tidak datang bersama mereka. Kemudian Nabi Yusuf meminta mereka untuk kembali ke istana dengan membawa satu saudaranya yang tidak ikut kala itu. Kembalilah saudara-saudara Nabi Yusuf ke kampung halaman dan menceritakan kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, bahwa penguasa Mesir ingin bertemu dengan saudara mereka, Bunyamin. Mereka juga menyadari bahwa penguasa Mesir tersebut memberi jatah makanan kepada mereka dan bukan barter bahan makanan yang telah mereka tawarkan. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Yakub untuk mengizinkan Bunyamin ikut ke istana kerajaan supaya bisa mendapatkan jatah makanan lagi. Dengan segala penjelasan dan janji teguh yang dibuat anak-anak Nabi Yakub terhadapnya, kemudian Yakub alaihi salam mengizinkan anak-anaknya untuk membawa Bunyamin kepada penguasa Mesir kala itu, yakni Nabi Yusuf alaihi salam. Dibawalah Bunyamin untuk bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara-saudaranya yang lain pun membawa barang-barang yang akan ditukar dengan bahan makanan. Setelah mereka sampai di istana untuk berdiskusi terkait penukaran barang, Nabi Yusuf alaihi salam bertemu dengan Bunyamin, lalu ia mengungkapkan identitas aslinya. Penguasa Mesir tiba-tiba mengungkapkan bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam keheranan, tapi Nabi Yusuf alaihi salam menegaskan, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku, Bunyamin." Setelah mengetahui bahwa penguasa Mesir adalah Nabi Yusuf alaihi salam, lalu Nabi Yusuf alaihi salam memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa baju yang ia kala itu beliau pakai kepada ayahnya, Nabi Yakub. Nabi Yusuf alaihi salam pun juga memerintah agar sang ayah, Nabi Yakub, beserta keluarganya yang lain untuk dibawa ke Mesir, supaya bisa bertemu dengannya. Demikian Nabi Yakub bersama keluarganya datang ke Mesir untuk menemui dan berkumpul kembali dengan Nabi Yusuf alaihi salam setelah puluhan tahun terpisah. Ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Yakub alaihi salam terpisah selama 35 tahun. Ada juga yang menyebut 83 tahun. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya telah sempurna, yakni menjadi nabi, dengan dirinya yang telah berkumpul lagi dengan keluarganya, serta menjadi penguasa Mesir, beliau juga sadar bahwa kehidupannya di dunia adalah fana. Maka dari itu, Nabi Yusuf alaihi salam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan berharap kelak dipertemukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Sebelum Nabi Yusuf alaihi salam wafat, Allah terlebih dahulu mewafatkan Nabi Yakub. Dijelaskan bahwa Nabi Yakub menetap di Mesir bersama Nabi Yusuf alaihi salam selama 17 tahun. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat kepada Nabi Yusuf agar mengebumikannya di wilayah Syam di sisi makam kakek dan ayahnya, yaitu Ibrahim dan Ishak.
Demikian Nabi Yakub pun wafat pada usia sekitar 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Nabi Yusuf alaihi salam juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke hadapannya. Beliau wafat dan juga dikebumikan di tempat pemakaman orang tuanya. Nabi Yusuf alaihi salam diketahui wafat pada usia 120 tahun. Wallahu a'lam. Itulah sejumlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam singkat dari lahir hingga wafat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dari kisahnya itu.